Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandam Tiara Bunga dengan NPM 2359201005. Di sini saya dari kelas penjamin kualitas perangkat lunak 6B yang diampu oleh Bapak Ahmad Zuhdi Eskom M.Com. Di sini saya mendapatkan tugas Blackbox part 2 yang dimana yaitu melakukan pengujian Blackbox dengan metode decision table dan table testing dan user story testing. Nah, di sini untuk yang pertama, saya itu mengimportkan pandas SPD yang dimana from tabuletnya diimport ke tabulet serta import unit test. Yang pertama ada decision table testing. Nah, di sini saya membuat tabel keputusan untuk validasi pembelian item di dalam game. Ini ada decision table pembelian item game, yang dimana kondisinya itu mencakup gold cukup, level cukup, slot tersedia, item dibeli, serta gagal membeli. Di sini pun ada R1 sampai R8. Nah, apa sih F dan T ini? Sebelumnya F dan T ini, kalau F ini menunjukkan bahwa dia false, jika T ini menunjukkan bahwa dia true. Nah, selanjutnya di sini ada codingan data yang dimana di sini kita inputkan gold cukup, ada false, true, false, true, dan false dan true. Lalu selanjutnya kita inputkan level cukup. Setelah itu yang ketiga ada slot tersedia. Yang keempat ada aksi. Yang kelima ada item dibeli, serta yang keenam ada gagal membeli. Nah, di sini untuk kolomnya, di sini untuk kolom di atas bagian ini, di sini ada kondisi R1 sampai R8 dengan DFPD data frame. Nah, yang tadinya data ini berupa kolom, lalu kita print tabuletnya. Di sini ada header, table, serta show index false. Ini sudah saya lakukan running, yang dimana hasil outputnya ini dia menunjukkan adanya kondisi dan komponen R1 dan sampai R8. Nah, di sini ada gold cukup, level cukup, slot tersedia, aksi, item dibeli, serta gagal membeli. Nah, untuk hasil dari komponen R1 ini dia menunjukkan true, yang dimana kalau dia true itu gagal membeli. Nih, dia hasilnya true, R2 juga true, R4 juga true. Jadi dia item R1 sampai R4 ini tuh dapat disimpulkan bahwa dia gagal membeli item game tadi. Sedangkan kalau R5 sampai R8 ini dia menunjukkan false, yang dimana false ini tadi dia tuh menunjukkan bahwa itemnya dibeli. Jadi semua kondisi itu terpenuhi. Lalu selanjutnya ada beli item, ada gold, level, serta sold. Yang dimana if gold itu jika kurang dari 100, dia returnnya itu gagal. Sedangkan if level dia kurang dari 5, return gagal. If slot kurang dari 0, return juga gagal, return berhasil. Nah, untuk kelas test gamenya, unit test ini, kita mempunyai dev test. Yang pertama ada dev test 1, yang dimana aset actualnya beli item jika nilainya 50, terus dia levelnya 6,
serta slotnya 1, maka gagal. Kenapa dia gagal? Karena di if goldnya ini kan dia kalau dia kurang dari 100 dia gagal, dan ini menunjukkan 50. Sedangkan yang kedua yaitu ada if level kurang dari 5, dia menunjukkan gagal, serta if slotnya dia kurang dari 0, dia menunjukkan gagal. Untuk div test 2, untuk beli itemnya dia di 150, sedangkan levelnya 3, dia kurang dari 5, sedangkan slotnya 1. Nah, untuk tes 3 ini dia goldnya menunjukkan 150, sedangkan levelnya menunjukkan 6, tetapi slotnya dia kurang dari 0. Untuk div test 4, dia beli itemnya menunjukkan yang gold, dia 150, yang otomatis dia lebih besar daripada 100. Untuk if level dia 6, nah slotnya dia lebih dari 0 kan, dia 1, makanya dia menunjukkan berhasil. Ini tadi kan emang ada yang lebih ya, tapi dia salah satu, kayak dia nggak mencakup semua dari gold level dan slot. Jadi di sini tuh kita menguji tesnya tuh dimana dia dikatakan berhasil kalau goldnya itu lebih dari 100, levelnya lebih dari 5, serta slotnya itu lebih dari 1. Jadi tiga-tiganya itu harus mencakup dan memenuhi komponen itu. Jadi jika dia memenuhi ketiga komponen itu, dia hasil return-nya berhasil. Nah, ini hasil outputnya. Ini hasil output. Sebelumnya ini sudah saya running untuk tes 1. Dia menandakan oke sampai tes 4 karena kita sudah melakukan tesnya dan tesnya berhasil 4-4-nya. Nah, jika di sini hasil outputnya run 4 yang berhasil. Lalu selanjutnya ada test case yang dimana nilai 50, 6, 1 itu gagal, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama ini gold, yang kedua level, yang ketiga ini slot. Nah, lalu ada resource for data. Nah, di sini juga ditunjukkan status pass. Ini jika berhasil dan else file ini kalau dia gagal. Lalu ada data frame, resultnya, ya ini kolom yang bakalan nampil pada saat hasil outputnya. Di sini ada input, expected, actual, serta status. Lalu kita print tabulat, header, case, table, frame, bird, dan show index-nya false. Nah, ini sebelumnya sudah saya lakukan running, yang dimana hasil runningnya dia menunjukkan adanya input, expense, aktual, dan status. Nah, untuk inputnya sama sebenarnya ini. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya sama ya seperti yang di atas. Cuman yang di atas itu tes otomatis, sedangkan yang di bawah ini tes manual. Yang dimana dia hasil inputnya yang menunjukkan gold, level, dan slotnya lebih dari hasil yang lebih dari, misal kayak goldnya ini lebih dari 100, levelnya lebih dari 5, dan slotnya lebih dari 0. Yang dimana dia expense step-nya berhasil, aktualnya berhasil, dan statusnya pas. Lalu selanjutnya ada user story testing. Nah, untuk skenario-nya ini, given pemain berada pada menu shop, when pemain memenuhi semua syarat pembelian, then item berhasil dibeli.
Sedangkan untuk skenario 2, given ini pemain berada pada menu shop. When pemain tidak memenuhi syarat pembelian serta sistem menolak pembelian. Sebelumnya ini tadi sudah saya running. Nah, di sini kita menampilkan ada hasil beli, yaitu gold, level, dan slot tadi. If goldnya sama, dia lebih dari 100, and level lebih dari 5, and slot lebih dari 0. Jika return dia berhasil, jika else returnnya gagal. Selanjutnya ada kelas test level, yaitu unit test case. Nah, di sini ada tes sukses, yang dimana kalau dia hasil belinya itu goldnya 150, levelnya 6, dan slotnya 1. Dia menandakan bahwa dia berhasil. Sedangkan kalau dia dev tes gagal, dia karena hasil belinya 50, 3, dan 0, yang dimana 50 ini gold, dia kurang dari 100, sedangkan untuk level ini 3, dia kurang dari 5, dan end slot ini 0, karena dia nggak bisa lebih dari 0. Nah, sedangkan hasil beli ini kan kenapa dia berhasil, karena goldnya dia lebih dari 100, levelnya lebih dari 5, dan slotnya lebih dari 0. Nah, ini sebelumnya sudah saya running, dan ini hasil dari outputnya, yang menandakan bahwa T1 berhasil kita tes 2, tes 3, dan tes 4. Serta tes gagal juga berhasil kita tes, dan tes sukses juga berhasil kita tes. Jadi kita berhasil tes atau menjalankan 6 dari ke-6 tes ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.